mungkin teman-teman nanti bisa cari di ITE Goblok Bandnya. Sebenarnya gini Kak, banyak maksudnya band-band indie yang dulu sampai sekarang itu lebih enak yang sekarang sebenarnya, karena sudah dunia digital. Kalau dulu kita ngajuin materi untuk ke label, sekarang kita bisa bikin label sendiri, bisa bikin TV sendiri, bikin radio sendiri, semua bisa kita kerjain sendiri lah kayak gitu. Tinggal mereka legalitasnya aja sih. Jadi banyak anak-anak band, gua hampir tiap minggu bikin event juga seperti kayak gini di cafe to cafe Sejabodetabek. Jadi gue selalu ngasih tahu untuk event-event di band indie ini kebanyakan ada salah di legalitas. Mereka tuh nggak ngerti di legalitas kebanyakan kan. Jadi mereka bikin lagu karya sendiri, direkam, habis itu langsung diupload ke YouTube. Selang berapa jalannya waktu, lagu itu sudah ada yang publishing. Tuh, ngeri gak sama mafia musik, ngeri banget kan? Nah, itu yang disayangin. Jadi mereka nggak bisa gugat, nggak bisa ininya gitu lah. Minimal kita harus legalitas dulu. Terus kalau untuk menurut lo nih ya, kalau untuk musik-musik sekarang nih ya, karena gue sampai sekarang masih mengganjal nih ya, masih mengganjal di gue tuh. Lo maksudnya anak band lo baru bisa enak, tapi menurut kita tuh gak enak, tapi dia udah pede banget untuk yakin banget untuk masuk ke dunia industri. Jadi ini sih sebenarnya Kak, yang disebut musisi atau anak band itu kalau punya satu lagu itu belum disebut musisi. Betul banget. Karena minimal banget dari gua bicara sama beberapa orang-orang yang udah agak besar lah gitu ya. Minimal 3 album itu baru dibilang anak band. 3 album ya? 3 album loh. 3 album bukan 3 single, tapi 3 album itu baru bisa dibilang anak band. Karena kan anak band dulu ke sekarang bedanya gitu Kak. Mereka tuh single ya, buat postingan, buat gaya-gayaan doang, karyanya merasa paling keren, paling enak ya kan. Apalagi kalau mereka udah bilang masuk Spotify, karyanya tuh udah keren banget tuh. Oh iya, nah itu mereka tuh selalu gini Pak. Digital itu mereka taunya cuma Spotify, Joox, iTunes. Betul. 3 itu yang familiar. Sebenarnya kalau kita legalitas itu ada puluhan inilah, bahkan ada ratusan digital platform yang mereka nggak tahu sebenarnya gitu. Makanya nanti kita bicara soal legalitas ya, kalau di sini kita ngomong lama banget soalnya. Nanti kita ngobrol ya Japri boleh lah, nanti kita bisa ini ya. Sebenarnya sih gini, karya itu bener kan, sebenarnya nggak enak semua. Dan lagu itu nggak ada yang namanya jagoan. Lagu gue jagoan gue, nggak ada itu. Karena itu bukan kita yang menentukan, tapi pasaran. Betul, pendengar, penikmat musik yang menentukan semuanya. Band ini bakalan naik apa enggak itu dari materi bagus apa enggak, kayak gitu sih. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin langsung kalau band-band ya. Gue lebih ke kostum sini ya. Sorry nih Om ya, nggak apa-apa ya, sekali lagi ya. Gue cuma pengen mengingatkan ya. Kita ceplos aja di sini karena kita ngobrol-ngobrol pintu karena pastinya ya. Jadi harus banyak yang tahu nih ya. Permasalahan kostum nih Om, mungkin kita pernah debatkan waktu itu ya di online ya. Kita pernah berdebatkan waktu itu di online. Jadi gue pengen gimana karya lo bagus, packaging lo bagus, tapi dilihat, tapi tolonglah untuk di saat kalian perform itu, kenapa gue selalu mempermasalahkan fashion. Fashion itu gak perlu mahal, gak perlu lo pakai baju yang keren, gak perlu lo pakai baju yang branded gitu kan. Tapi setidaknya lo bisa menghargai diri sendiri, gimana lo perform, gimana lo tampil di atas panggung dengan ciri lo sendiri. Menurut Om itu obrolan seperti itu penting gak? Fashion itu menurut lo penting gak Om? Oke, sebelum gue jawab, gue kenalin diri dulu boleh? Ya, gue Bang Bagrin, gue MC di rumah ngomong cucu. MC ngomong cucu ya. Iya, jadi seperti tadi Ade bilang, untuk masalah perform, jadi untuk kostum itu perlu banget. Karena apa? Kalau kita mau untuk cuma latihan di studio itu nggak apa-apa, lo pakai sandal jepit malah jengkel itu nggak masalah. Tapi begitu lo tampil di panggung, lo tampil di banyak orang di depan umum, ya lo harus tunjukin dong kalau lo tuh benar-benar walaupun lo istilahnya baru tetap lo tunjukin profesional lo. Jadi tetap lo harus punya punya etika juga buat diri sendiri. Sebelum lo dinilai orang, lo harus menilai diri sendiri. Jangan sampai begitu perform orang akhirnya nilai, lo kok kayak gini sih, kayak lagi main di pasar aja sih gitu loh. Sedangkan kita kadang-kadang main di kafe-kafe aja kita harus rapi kan gitu loh. Kade sempet lagi itu bukan komplain sih, curhat sama gue lah gitu ya. Bukan curhat, malah gue lebih komplain. Iya, komplain betul ya. Yang lo bilang kok kayak gini sih gitu ya. Iya. Mentang-mentang lo ngerasa lo udah lagu lo udah bagus gini-gini, tapi begitu lo mau manggung kok pakai sandal jepit celana pendek kayak mau main ke pasar, jalan-jalan yang nongkrong.
enggak lah, kita harus punya ciri khas juga. Kayak gue kemana-mana, walaupun gue nggak manggung ya, jadi setelan gue gitu. Jadi kadang-kadang ada dadakan juga suruh nyanyi. Akhirnya Stand ya. by. Udah talent ya Pak. Multi-talentan. Multi-talentan ya. Aduh, apa aja dihajar minder gitu. Oke, itu ya mungkin audio grid, jangan ngobrol sendiri, didengerin ya audio grid. Ada mau kita anak band ya, mau kita siapapun itu attitude itu penting banget. Nah, menurut Om sendiri nih anak band sekarang nih Om, attitude-nya seperti apa nih Om? Untuk sekarang sebenarnya sih mungkin karena kemajuan ini juga ya zaman ya. Kadang-kadang yang masih baru-baru mungkin udah ngetop dikit. Toh maksudnya nggak ada unggah-ungguh ya sama yang lebih senior. Kita bukan mau dihormatin, tapi minimal inilah mereka punya rasa yang nih ya, minimal dia kakak gue nih gitu. Jadi nggak ngomong lo gini-gini. Kadang-kadang gue pernah kayak gini, cuma ya udahlah, mungkin emang temen juga kan, temen nongkrong juga atau biasa, mungkin mereka udah biasa seperti itu, nggak ya kembali lagi sih ke pribadi masing-masing gitu loh. Tapi kalau gue, kalau gue selalu gue tetap ini ya, gue mau mengedepankan ya tadi attitude juga. Gue tetap hormat sama teman-teman band gue yang senior, teman-teman gue yang lebih senior dari gue gitu sampai sekarang. Jadi attitude sebenarnya perlu banget sih kalau di band. Attitude itu bukan cuma apa ya, ada attitude kayak kelakuan, tingkah laku, dari fashion juga, itu kan termasuk attitude. Bicara, kata-kata juga attitude. Lebih ini, gue terapin ke anak band karena attitude gue dari 2009 lah. Gue udah bikin event di Wapres, itu nama acara gue jangan pulang sebelum selesai. Nah itu gue ajarin attitude. Dan akhirnya beberapa komunitas gede yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya itu memakai hashtag gue itu jangan pulang sebelum selesai. Karena banyak anak band abis main pulang. Akhirnya gue bikin lagu untuk nyentil mereka lah gitu kan. Jangan pulang sebelum selesai. Gini sih intinya, lo mau didengar karya lo, ya lo harus dengerin karya orang. Lo mau ditonton, ya lo harus nonton. Kayak gitu aja sih, sebenarnya cuma itu dong, simple kok. Lo bakalan dihargai sama teman-teman lo sendiri. Wow, nggak enak deh kita. Mereka habis main, kita masih pulang, udah kita tungguin dulu sampai acara selesai kayak gitu. Ada session foto bareng, itu selalu gue terapin sampai sekarang. Dan anak-anak band yang attitude-nya agak jelek, yang pulang, gue fair-fairan. Anak band yang gue ajak kita secara freeze, dan itu gue backlist. Dan itu akan gue sebar ke semua media-media partner gue. Karena gue ada 15 media partner online yang kerjasama sama gue, dan itu akan gue blast. Band ini jangan pernah dipakai di acara apapun. Ini attitude-nya jelek banget, nah paling kayak gitu sih kan. Dan itu kita pakai juga sampai sekarang. Alhamdulillah. Hashtagnya iya, karena dari 2009 itu dia pakai hashtagnya jangan pulang sebelum selesai, ya. Itu kita pakai sampai sekarang. Di setiap event apapun kita pakai. Jadi sebenarnya yang dibilang sama Ipang benar ya, hargailah kalau pengen dihargai. Benar. Gak enak kan lu nonton main pertama ditonton banyak orang, tiba-tiba lu pulang. Satu lagi band main yang pulang, yang terakhir kasihan yang nonton MC doang. Nah betul. Sama soundman. Iya, dengan gue pulang. Nah itu dan dia. gue pulang juga ya kan. Lebih menghargai sih sebenarnya. Betul, lebih menghargai ya. Jadi penting banget ya tadi dari segi fashion, dari segi pasaran kalian, market kalian, juga dari attitude itu yang penting karena sedikit aja nih ya, seperti yang tadi Om Memeng bilang, anak band baru punya lagu satu aja, manggung di tempatnya oke aja, itu gayanya turun dari mobil udah kayak artis, ya kan? Benar. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nggak? Siapa tadi, Bang? Icap, Bang Icap. Aneh coba nih. Dari Audio Grid. Dari Audio Grid. Gini sih. Lebih ke ini ya, kalau untuk membuat karya, kita harus buang ego dulu. Yang pertama, ego itu kita buang. Jangan merasa lagu ini paling enak. Minimal kita kasih dengar itu jangan anak band, tapi ke penikmat musik atau orang awam, dan itu real. Karena anak band, nah satu lagi, jangan pernah minta support sama anak band karena itu cuma bacot. Ya, bullshit. Itu bullshit. Bullshit. Gue nggak pernah namanya support anak band. Siapa? Gue support goblok tuh nggak pernah. Gue nggak pernah. Anti kayak gitu. Karena bacot, bullshit lah. Jadi karya itu gini, bikin karya itu nggak ada yang jelek, semua bagus. Jadi bikin sesuatu tergantung tujuannya. Kalau lu bikin dari hati, itu yang apa yang lu rasain itu, apalagi lu bikin tema yang 90 orang rasain dan itu akan didengerin sama orang. Wah, ini lagu gua banget. Kalau sampai karya lu dibilang begitu, ini lagu gua banget, ini lagu, berarti pesan lu nyampe di lagu itu. Karena lagu itu bukan hati yang mendengarkan, bukan kuping, tapi hati yang mendengarkan. Ini gua banget nih, ini rasanya gua banget, kayak gitu sih. Lebih Yang didudukin hati atau karya?
Buang dulu ego lu ya. Egonya buang dulu, kita buang bikin karya dengan hati. Karena dari hati ya dulu kita. Perasaan baru kita keluarin lewat nada dan kata-kata dengan lirik seperti itu intinya sih. Nah, Om Bebek mungkin mau nambahan? Enggak, sama sih. Jawaban dari Om Ibang udah mewakili ya. Jadi kalau untuk bikin lagu ya sesuai hati kita dulu. Cuman kita berharap kan orang juga akan suka dengan lagu yang kita buat gitu aja. Jadi kita harus benar-benar pasti menjiwai lah kalau kita mau bikin lagu, nggak asal goblek kan, nggak misalkan kayak gitu. Gitu loh. Ya pasti benar, lo misalkan lagi galau, pasti lo bikin lagunya galau kan. Dan berharap pasti walaupun kita kadang-kadang, ini lagu ini pasti kan ada pangsa pasarnya gitu loh. Pangsa pasar itu apa nah? Misalkan anak-anak muda, anak-anak milenial gini lagu-lagu kayak seperti yang galau-galau biasanya disukain. Mungkin untuk yang lebih ini kadang-kadang milih-milih seperti itu gitu sih. Kembali lagi. Ya. Tapi kalau misalkan dari hati ternyata nggak laku. Dari hati nggak laku. Di mana bisa letaknya lo nilai itu nggak laku? Iya. Ya ketika kita adil kalau punya itu terus kemudian disebar ke masyarakat ternyata nggak ada respon gitu. Kalau nggak laku ya, kita ini karya itu mungkin kurang dipromoin. Sorry om. Lebih Kok nggak enak? Tapi di kuping orang lain, di orang awam kita nggak tahu. Benar, jadi pengalaman gue begini ya, gue share aja. Gue kan band gue ini band tour sebenarnya. Gue tour Jawa, Bali, Kalimantan kayak gitu-gitu lah. Gue rutin bikin kayak gitu karena gue lebih ke orang-orang awam ya, yang gue mau incer masyarakat lebih luas gitu. Ada beberapa lagu menurut gue ini bagus, pribadi Goblox gitu kan, pribadi band. 2 lagu ini bagus, ternyata yang dipilih malah bukan lagu ini yang kayak gitu, lebih banyak kayak gitu. Karena beberapa musisi pun ngerasain hal yang sama. Lagu yang dikeluarin single, ternyata di single yang ke-10 baru ini lagunya yang meledak gitu. Itu yang kita alami om. Benar, jadi jangan berhenti berkarya. Sebenarnya Itu yang kita alami harus terus sekarang, jangan pulang sebelum selesai di acara buat sama berkarya terus sampai mampus. Oke. Nah, ini Pak Mul. Pak Mul. Pak Mul. Jadi gue bicara sama teman-teman aksi. Mungkin teman-teman di sini ada pernah tahu aksi? Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Piyu, Ahmad Dhani, segala macam teman-temannya ya, musisi-musisi hebat semua lah. Mereka sedang untuk memerdekakan komposer, memerdekakan pencipta lagu. Jadi untuk kafe-kafe Kak Subi sekarang ada peraturan. Semua kafe-kafe yang membawakan lagu-lagu musisi-musisi Indonesia itu akan dikenakan royalti, dan itu akan disampaikan orang-orang wami, orang haki seperti itu. Karena untuk memerdekakan. Yang kemarin keluar ya. Iya betul. Nah, terus gue setuju buat anak band bergabung lah sama teman-teman yang legalitas buat karya-karyanya itu, maksudnya biar legalitas nggak sembarangan dipakai sama orang, karena lagu itu penting banget, ada pencipta itu dapat haknya, performer dapat aransemen juga dapat, semuanya, pembuat lirik, pembuat nada segala macam itu dapat semua dari itu, ada haknya masing-masing. Jadi menyarankan band itu selalu punya tim atau manajer, mungkin penting. Betul. Penting. Jadi jangan karena gue merasakan sendiri pentingnya seorang manajer ya bagi band gue itu penting. Mungkin kalau dari siapa namanya Trans lebih tahu ya, Icul ya lebih tahu ya. Menurut Om Bebek sendiri, Om Bebek, kira-kira band itu penting nggak untuk punya manajer? Kalau untuk band yang atau teamwork ya? Iya, maksudnya kalau band-band yang udah mulai serius sih penting banget. Penting ya? Gitu. Penting. Ya. Seberapa penting? Bisa sedikit Om jelaskan Om sebenarnya tugas manajer itu apa aja sih? Pentingnya seorang manajer itu di band itu apa tuh? Yang pasti nyari job. Iya itu penting ya. Nyari job, dia akan nego-nego dengan tempat-tempat kafe atau apa, pasti itu semuanya. Terus dia akan ngatur bandnya sendiri, mulai dari mungkin dari lagunya, dari semuanya lah, termasuk bagi hasilnya semua itu nanti dari manajer yang akan atur. Oke. Itu yang penting. Gigs apakah harus lu berkarya terus atau apa? Dan fungsionalnya si band-band ini supaya bisa lebih oke lagi, lu harus bagaimana? Apakah lu kayak paguyuban gitu, kayak ibaratnya band-band dalam satu komunitas, ya salah satunya ada ketuanya, dan gue lihat memang solid banget. Iya. Serius. Apa? Ada yang segmented ya, maksudnya gue pernah sendiri ngerasain namanya karya lagu gue dibilang segmented, ada di beberapa radio, khususnya radio besar lah yang ada di Jakarta.
makanya gue Jakarta X, gue X untuk promo-promo di Jakarta gue nggak terlalu ini banget, tapi lebih ke daerah karena mereka lebih menghargai karya-karya kita. Kalau untuk karya sebenarnya ada bagus ada enggak, bagus semua lah, masih tetap gitu. Tapi gini, ketika lagu lo disukai sama orang, lo bikin sebuah komunitas lo sortir, karena gue pernah ngelakuin itu. Lihat sih sekarang udah mulai banyak ya kayak acara-acara yang nggak cuman sesuai dengan genrenya aja. Contohnya kayak kemarin ada Pesta Pora, itu kan ada mulai dari metal yang masuk, dangdutnya juga ada, ada dari koplonya juga ada, masuk semua. Dan itu mereka justru dengan itu malah nambah yang datang pun jadi banyak. Karena apa? Mereka bawa masa masing-masing. Benar. Gitu loh. Dapur umum. Ini namanya kopi pintar tapi nggak ada kopinya. Pintar doang ini kopinya. Lu jangan dia. Jadi gini sih sebenarnya, apa namanya, untuk perkembangan di tahun yang info lah ya, gue gabung di beberapa legalitas. Jadi ada info buat anak-anak band untuk ini legalitas segera maksudnya karya-karyanya segera dilegalitasin, karena di beberapa platform yang ada di Indonesia atau dunia seperti iTunes, Joox dan lain-lain. Di YouTube juga, di YouTube akan ada namanya finger face. Jadi ada buat teman-teman yang lagunya di re-upload atau dibawakan di cover, itu secara langsung akan menuju ke akun kalian. Apalagi yang udah monet ya, ini bagus banget sebenarnya. Terus pemilihan lagu juga nada itu akan jadi pertimbangan buat musisi-musisi kak. Itu dengan nada yang sama itu akan diklaim. Jadi hati-hati tuh anak-anak band, musisi yang berkarya itu hati-hati, karena 10-20 detik itu nasul itu kita untuk ini enggak pasti bakalan ada dapat klaim di YouTube official lah kayak gitu. Seperti itu sih intinya. Teman metal sendiri kita masih berharap banyak band-band luar yang akan yang bisa tampil lagi di Indonesia gitu. Band-band metal terutama yang buat karena sekarang 7 itu ada band dari Jerman, ada Kreator dan ada Inflames juga yang akan datang di Yogyakarta. Nah nanti ada kabar lagi di Hammer Sonic juga mau datengin lagi band-band yang lebih ngeri lagi katanya. Buat teman-teman metal tuh mereka sangat menunggu-nunggu gitu. Antusias banget. Jadi udah pasti siapin, aduh gila nih duit lagi nih, beli tiket lagi, siapin lagi, nabung lagi seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun mereka selalu menyisihkan dananya itu untuk hobinya gitu. Sebenarnya itu ya kalau punya ciri band, kalau udah punya ciri khas sendiri ya untuk komunitas. Iya. Keluar duit berapa aja itu udah nggak masalah ya. Itu dia. 5 tahun untuk megang band indie ya. Memang benar ya kalau kayak band itu harus punya ciri khas sendiri ya. Kalau untuk legalitas iya, gua selalu melegalitaskan bentuk apapun dari band gue, dari mulai logo warnanya, Sulbi, dari mulai lagunya, dari mulai orang-oretan dia bikin lagu, nada semuanya lo gue legalitasin. Jadi sampai sekarang alhamdulillah nama gue Sulbi nggak ada yang pernah ngeklaim walaupun gue udah bubar bandnya. Terus, ya kan, packaging anak-anak gue bagus, jadi orang nggak ada yang nanya 300 dibayar mau nggak? Ya serius, jadi gue banyak. Sekarang yang gue bingung anak. Ya, jadi harus sering-sering komunikasi dengan personil kayak gitu. Kalau bisa jangan sering-sering latihan, ntar bagus jadinya. Bener. Iya, dan itu bisa membubarkan band loh, sering-sering latihan itu, karena gara-gara korek biasanya. Ya, jadi konsisten sih sebenarnya karya satu band. Misalnya di Kuala ada berapa orang? Kuala 4 orang, berempat. Biar konsisten, coba dijaga konsisten bandnya itu saling memiliki, bagi job desk. Misalnya teman A, lu bagian ini ya off air ya, bisa ketemu orang. Misal kita nggak ada manajer, jadilah manajer diri sendiri. Itu bisa. Band mau vokalis jadi manajer, bassis jadi manajer, itu masih inilah. Karena manajer itu banyak yang salah. Anak band kalau bilang manajer, wah semua dibiayain, semuanya itu salah. Itu produser cuy, itu investor, itu gue bukan manajer. Itu gue dulu semua manajer, investor, produser. Ah iya itu gabungan berarti. Nah, jadi harus dimengerti dulu ya, manajer tugasnya apa, produser apa. Jangan manajer dikit-dikit, Pak, kostum dong gini, bukan manajer itu. No, manajer no. Oh iya. No, si Ijul. Jadi lebih kayak ini sih, personil itu dikasih job desk masing-masing. Yang pegang sosial media siapa,
Yang bagian untuk konten kreator siapa? Jadi bikin eksistensi. Nah itu yang bakal jadi konsisten lah sebuah band. Dilihat eksistensi, jangan pas cuma manggung doang baru ngupload. Pas manggung baru ngupload. Wah salah, sekarang semuanya bisa jadi duit, jadi cuan. 10 detik aja lu jadi cuan. Itu sayang banget, makanya dipelajarin digital. Lu handphone yang main slot, pinjol, jangan, sayang. Mending dibikin yang inilah kreatif, bikin sesuatu yang kreatif gitu. Dan selalu bertarget. Biar konsisten itu buah band harus punya target. Kita harus pikirin 3 bulan ke depan apa sih? Setelah 3 bulan, 6 bulan ke depan apa sih? Setahun ini kita mau ngapain sih? Nah itu harus ada tuh perjalanan itu tuh. Karena yang udah mau lakuin kayak gitu. Jadi gue 3 bulan, oh kita harus keluarin single, kita harus keluarin klip, segala macam merchandise. Oke, sip. Berarti dari sini kita promo, mulai lagu itu sebelum kita rilis, kayak gitu. Dan ke depannya kita udah siapin tuh senjata amunisi lagi. Apalagi kita bikin nih, oh kita promo lagi nih. Kita udah dari stage panggung ke panggung, kita kemana? Ke radio. Kita ngejable itu radio dulu. Udah kirim aja materi mereka. Kalau cuma play, on air play, kita bayar. Tapi kalau udah sebar aja ke radio. Itu untung-untungan. Kalau mereka suka diputar. Kalau enggak, ya udah. Jadi cuma buat aplikasi yang ada di monitor mereka lah. Tapi mudah-mudahan sih semua yang kita lakuin akan ada, apa yang kita ikhtiari pasti akan ada hasilnya. Gitu aja sih ini. Yang penting konsisten, jaga kekompakan itu. Pokoknya bikin job desk sama schedule band ini. Kalau band udah memiliki, itu bakalan. Apalagi satu band udah gini kan. Kita latihan nih. Yang satunya udah mulai kayak Harus ngikutin apa kata gue gitu. Nah. Nah itu dia, makanya yang akhirnya gue sendiri karakter vokal lo harus kayak gini. Terus yang lo bahasa jangan kayak gini. Jadi bener-bener yang punya band tuh pengen karakternya dia. Kadang-kadang kan kayak basis gue itu kan si Fedi dari Miracle biasa bawain bassnya seperti apa. Di bawain kita kan death metal. Akhirnya, wah jangan kayak gitu gini-gini. Akhirnya kesel, cabut akhirnya bass Fedi duluan yang cabut. Asik. Gitu. Ya. Akhirnya gue juga, duluan gue ikut Fedi. Ditanya mau ngapain lo keluar? Ikut Fedi. Lu mah konsisten ngikutin orang ya Om ya, konsisten ngikutin orang. Ya udah, ya ada pertanyaan yang dibilang tadi ya. Pokoknya sekonsisten dulu gue pernah merasakan ya. Gue jadi manajer itu yang bisa bilang anak-anak gue. Ini gue kasih tahu ya. Gue tuh manajer kejam Om. Kenapa gue bilang kejam? Di saat latihan, gue nggak mau anak band gue bawa cewek. Kalau buat gue cewek itu racun. Tapi bubar loh, karena gue bilang, jadi gue punya prinsip band mau sekerat apapun, jangan berharap lu bakal selamanya lah ya. Pasti akan ada gonta-ganti personil, itu pasti akan ada. Menurut lo gimana tuh Om? Keras nggak gue Om? Nah, kata Kade bilang kan, jadi buat kalau lo pada latihan, jangan bawa cewek, lo bawa cowok boleh. Hari gini masih main cewek aja, main cowok dong. Kacau. Nanti ada yang bertanya-tanya lagi boleh ya. Terus sekarang kita mau hadirkan band siapa tadi namanya? 60.